Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 109. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Ayo membaca. Bacalah teks berikut yang judulnya yaitu Keragaman Ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 lintang utara dan 11 lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah, lanjut halaman 110. Membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Nah, ini adalah gambar petani padi. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peternakan unggas, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, ini adalah gambar peternakan sapi. Sapinya sedang makan rumput ya. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Lanjut halaman 111. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan
Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produk hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam sungai, sawah atau mina padi, waduk, bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, ini adalah gambar penjualan hasil perikanan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Lanjut halaman 112, misalnya Cina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini adalah hutan Indonesia. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Bawahnya tugas dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Di atas tuliskan informasi dari yang kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Di antara tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Lanjut bawahnya, di antara kamu dan teman-teman sekelasmu mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Lanjut halaman 113. Ayo membaca. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami
bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah gambar keragaman rumah adat, baju tradisional, dan tarian tradisional dari masing-masing daerah. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Lanjut halaman 114, yang keempat yaitu semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang dicetuskan oleh Mpu Tantular pada abad ke-14. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, dan budaya dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma atau mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Lanjut halaman 115. Tugas, tuliskan informasi-informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Jika sudah, bacakan hasil tugasmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia adalah
Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawahnya, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini, yaitu keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia dari berbagai bidang dan pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Lanjut halaman 116, bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Mensyukuri dan berusaha untuk menjaga dan melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Menerima keberagaman tersebut dengan bijaksana. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Sikap toleransi yang dilakukan keluargaku misalnya menghormati tetangga yang sedang melaksanakan ibadah dan saling membantu ketika sedang membutuhkan bantuan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.